Nah, jadi dropship itu kita punya supplier, kita kenalan dengan supplier, terus modalnya kita cuma iklan. Iklan bisa di mana aja, bisa ketemu orang, terus kita menawarkan. Sekarang lebih mudah menawarkan lewat status WA. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Togaya dimanapun berada, ketemu lagi di channel Juragan Togaya. Sobat Togaya semua, mulai hari ini Sobat Togaya akan saya ajak untuk mengenal bisnis mulai dari kecil-kecilan. Nah, saya bukan mau mengajari ya, cuma saya mau berbagi tentang bagaimana menjalani bisnis sampingan. Mungkin sebagian Sobat Togaya sudah tahu ya, ada beberapa yang sudah tahu, teman-teman saya, bahwa saya memiliki pekerjaan utama sebagai karyawan di salah satu instansi pemerintahan. Ya, memang tidak mudah menjalani usaha sampingan ya, karena harus memanage waktu dengan baik antara pekerjaan utama dengan pekerjaan sampingan. Awalnya saya menjalani usaha sampingan itu triggernya tentu saja karena ingin mendapat penghasilan ya. Sekitar tahun 2000-an suatu saat saya belanja ke daerah Cibaduyut, daerah tempat sepatu-sepatu di daerah Bandung. Di suatu toko ya, saya masih ingat waktu itu tokonya toko Garcel. Nah, pasti ini yang punya orang Garut Selatan gitu ya, toko Garcel. Ya waktu itu di sana orang-orang kok pada ngambil barang terus banyak gitu kan. Terus saya perhatikan, oh mereka bawa-bawa katalog gitu. Terus oh, hebat banget, pesanannya banyak. Nah dari situ mulai ada ketertarikan ya, bertanya-tanya, nih gimana caranya? Oh ternyata ada membernya kalau mau menjual kembali. Nah akhirnya saya ambil tuh katalog ya, saya ambil katalognya, saya cek, saya lihat-lihat, wah harganya lumayan murah ya karena itu kan produk lokal. Nah saya cek harganya kan, terus saya hitung-hitung kira-kira pengen punya keuntungan berapa dari satu pasang sepatu itu. Nah, saya hitung jika dibayar dengan kredit. Nah, jadi kalau cash berapa saya bikin tabel. Terdiri dari harga kredit dan harga cash. Saya nggak beli dulu barang, tapi saya kasih katalog. Saya kasih katalog jika mereka berminat. Jika mereka berminat, kita belikan. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cerita selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dulu. Yang merah-merah ini di bawah. Klik subscribe lalu kasih lonceng supaya kalian tetap dapat update dari konten Juragan Togaya. Oke? Oke, itu tadi aku cerita tentang bisnis pertama aku ya, yang dengan modal sekecil-kecilnya, orang ekonomi banget ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Enggak, dengan modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya itu kapitalis. Itu orang ekonomi banget gitu. Nah, sekarang aku mau share tentang macam-macam usaha sampingan yang bisa kalian jalankan. Ini aku ngambil dari website ya, www.ocbcnisp.com. Nah, ini aku ambil dari situ. Coba kita baca ya. Di sini disebutkan ada 20 bisnis sampingan yang menjanjikan. Oke, yang nomor 1, ini disebutkan ada blogger SEO. Wah, blogger SEO. Ini kelihatannya berat banget ya pekerjaannya. Blogger SEO itu apa? Yaitu bisnis sampingan yang menjanjikan. Pertama adalah blogger SEO. Jika Anda memiliki bakat dan kegemaran menulis,
Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang melalui bisnis blogger SEO. Saat ini keperluan tulisan atau artikel dengan standar SEO atau Search Engine Optimization banyak dibutuhkan. Nah, ini berkaitan dengan internet ya, dunia internet, dunia maya. Nah, jadi yang punya kegemaran menulis bisa dimanfaatkan sebagai blogger. Kemudian yang kedua, dropship. Nah, ini baru berkaitan dengan jualan. Dropship merupakan bisnis sampingan yang menjanjikan tanpa modal, menarik, dan minim resiko. Ini yang dicari. Anda sebagai dropshipper hanya perlu memasarkan produk tanpa melakukan persediaan barang terlebih dahulu. Biasanya supplier atau penjual yang diajak bekerja sama akan memberikan marketing kit berupa foto-foto produk. Menarik sekali ya. Ini yang sering aku ajarkan kepada teman-teman nih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang ketiga adalah desainer. Nah, kalian yang punya bakat desainer, desainer dapat menjadi bisnis sampingan karyawan bila memiliki keterampilan dan ketertarikan di bidang desain. Saat ini ada banyak orang atau bisnis membutuhkan desain tapi tidak tahu bagaimana membuatnya. Gap kemampuan seperti ini dapat Anda manfaatkan untuk membuka jasa desain grafis. Jadi ini sarannya desainer tapi desain grafis ya. Kemudian yang keempat itu usaha catering. Desainer dapat menjadi sorry. Ini ternyata judulnya usaha catering, tapi penjelasannya desainer. Nah, aku jelaskan aja ya, kalau usaha catering itu kan berkaitan dengan kuliner. Nah, buat kalian yang punya hobi masak, yang punya keterampilan memasak, ini bagus punya usaha kuliner sampingan nih. Atau usaha catering, kalau catering itu menyediakan makanan ini ya, dalam jumlah besar biasanya. Yang kelima, franchise. Franchise bisa menjadi alternatif bisnis sampingan yang menjanjikan bila Anda bingung menentukan produk yang akan dijual. Waralaba atau franchise adalah usaha yang didirikan dengan menggunakan merek dagang bisnis lain dengan syarat pewaralaba membayar biaya dan royalti. Soal biaya dan royalti, Anda tidak perlu khawatir karena dalam bisnis franchise Anda hanya membayar di awal saja. Nah, ini sistemnya waralaba ya, seperti fried chicken itu yang sering kita lihat di ini ya, di jalan-jalan utama. Itu franchise. Tapi ini franchise ini dengan modal, tapi biasanya modalnya tidak terlalu besar lah dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat. Yang keenam itu warung kopi. Nah, buat kalian pencinta kopi, saya juga pernah nih menjalankan usaha warung kopi. Warung kopi merupakan inspirasi ide bisnis sampingan modal kecil selanjutnya. Budaya minum kopi saat ini populer di kalangan anak muda. Banyak anak sekolah atau mahasiswa menghabiskan waktu mengerjakan tugas atau sekedar ngobrol di warung kopi. Oleh sebab itu, jika Anda masih berkuliah, warung kopi juga bisa dijadikan alternatif bisnis sampingan mahasiswa tanpa modal. Warung kopi bisa juga tanpa modal ya. Modalnya kopi saset. Atau kopi radik. Ya, penjual kopi radik. Yang ketujuh, guru freelance. Selain membuka warung kopi, guru freelance memiliki peluang menjanjikan juga bagi mahasiswa dan tanpa modal. Ya, modal kepintaran ya. Bila Anda memiliki keahlian tertentu, silahkan coba membuka jasa guru freelance di bidang tersebut. Anda bisa coba menawarkan keterampilan melalui situs freelance, sosial media, atau mempromosikan kepada lingkungan sekitar. Selain tanpa modal, bisnis ini dapat dilakukan secara fleksibel, berdasarkan kesepakatan dengan klien, janjian ya. Oleh karena itu, guru freelance juga bisa menjadi sarana bisnis sampingan karyawan. Kedelapan, di sini jasa terjemahan. Bisnis sampingan yang menjanjikan selanjutnya adalah jasa terjemahan. Bila Anda mempunyai keterampilan bahasa Inggris mumpuni,
Manfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan penghasilan melalui jasa terjemahan. Selain fleksibel, jasa terjemahan juga tidak perlu modal banyak. Betul juga. Anda cukup mempromosikan keahlian pada orang lain dan menawarkan jasa Anda. Lalu FB atau IG Ads Advertiser. Agak susah nih. Coba kita baca sesusah namanya enggak? Bisnis sampingan yang menjanjikan berikutnya adalah menjadi FB atau IG Ads Advertiser. Saat ini, digital marketing merupakan hal penting dalam berbagai bisnis, khususnya pemasangan iklan. Sayangnya, tidak semua memiliki keahlian dalam memasang iklan di Facebook atau Instagram. Oh, ternyata memasang iklan di FB dan IG. Nah, jika Anda memiliki skill tersebut, maka bisa membuka bisnis sampingan modal kecil melalui jasa FB atau IG Ads Advertiser. Hanya mengandalkan keterampilan dan pengetahuan terkait itu, Anda bisa meraup untung berlipat ganda dengan memasangkan iklan orang lain. Menarik ya? Yang ke-10, kreator konten. Nah, ini yang sedang aku jalankan, menjadi konten kreator. Apa itu? Kreator konten merupakan bisnis sampingan yang menjanjikan bagi banyak orang, karena usaha ini memiliki peluang besar yang menguntungkan, mulai dari ads, endorsement, kerjasama, dan sejenisnya. Namun untuk mendapatkan berbagai penawaran dan kesempatan tersebut, Anda harus membangun branding kuat dan bagus, serta bisnis followers ribuan hingga jutaan. Ya, tentu saja. Jadi konten kreator itu harus membangun branding yang kuat. Seperti saya membangun sudah beberapa tahun ini membangun branding Togaya, toko segala aya. Nah, kalau kalian mendengar kata Togaya, ingat saya, berarti brandingnya sudah mulai terbentuk. Oke ya, kreator konten. Yang ke-11, copywriter. Ini juga bisa menjadi bisnis sampingan yang menjanjikan ternyata. Dengan modal kecil, hanya bermodal keahlian menulis, kreativitas, dan seni memainkan kata-kata. Bila keterampilan tersebut Anda miliki, peluang tersebut bisa ditawarkan pada berbagai bidang usaha yang membutuhkan copywriting guna mempromosikan usaha. Ya, zaman sekarang zamannya copywriting. Nah, zamannya copywriting, bagaimana mempromosikan suatu produk tapi tidak dengan cara yang kasar. Jadi kita membuat cerita tentang diri kita sendiri, tapi di dalam cerita itu sebenarnya kita sedang menawarkan suatu produk. Ya, lanjut, affiliator, yaitu orang dengan tugas mencari banyak pengunjung website merchant melalui kode referral. Setiap visitor berhasil melakukan transaksi pembelian melalui link yang direferensikan, maka Anda akan mendapatkan komisi. Jenis usaha ini merupakan bisnis sampingan modal kecil karena sebagian besar media promosi sudah disediakan merchant. Affiliator ini ya kita harus rajin di dunia maya, rajin di dunia maya, dan memantau merchant atau toko-toko di dunia maya dan mendapatkan kode referralnya untuk disebarkan, untuk dipromosikan. Kemudian ada juga usaha barber. Usaha barber populer sebagai bisnis sampingan yang menjanjikan. Banyak anak muda memilih jasa cukur rambut dengan tempat yang menarik dan kekinian. Peluang ini bisa Anda manfaatkan untuk membuka usaha barbershop, tukang cukur. Coba desain bisnis barber Anda sesuai minat anak zaman sekarang. Selain itu, sediakan pula jasa penataan rambut dengan gaya sesuai tren saat ini. Ya. Jadi kalau bayangan kita, tukang cukur rambut itu
masih konvensional banget ya. Jadi kita datang terus duduk gitu ya, duduk di kursi yang zaman dulu itu yang tinggi. Terus di dalam barbershop itu berantakan rambut, itu kan zaman dulu ya. Nah, coba sekarang dibuat nyaman. Barbershopnya dibuat nyaman, limbah rambut itu tidak kelihatan bagaimana caranya. Kemudian pengunjung juga dimanjakan dengan AC, dimanjakan dengan musik misalnya ya. Itu nanti akan jadi sesuatu hal yang menarik pengunjung. Oke, lanjut yang nomor 14, rias pengantin. Rias pengantin merupakan bisnis sampingan yang menjanjikan bila Anda menguasai bidang make up dan mempunyai keterampilan. Peluang usaha ini tinggi mengingat banyak pengantin baru ingin memberikan penampilan terbaik di hari spesial mereka. Semakin bagus riasan Anda, maka semakin banyak pula klien berminat menggunakan jasa Anda. Selain itu, di antara jasa-jasa lainnya, bisnis rias pengantin adalah bisnis dengan sebagian besar klien datang dari word of mouth. Word of mouth, maksudnya mungkin dari mulut ke mulut ya. Promosinya dari mulut ke mulut, misalnya aku mau nikah, nah ini terlihat cantik, terlihat pangling dan sebagainya, terus aku cerita ke yang lain mau nikah gitu. Nah akhirnya dia juga mengambil rias pengantin dari yang aku dulu. Jadi seperti itu ya, menarik. Buat kalian yang punya keahlian mua, kalau sekarang kan mua makeup artist, ini jadi kesempatan yang bagus. Yang ke-15, ternak aset digital. Apa itu ternak aset digital? Maksudnya adalah mengumpulkan, membuat, mempromosikan koleksi aset digital Anda seperti vektor, fotografi, musik, efek video, dan sebagainya. Ternak di aset digital ini adalah salah satu sampingan modal kecil terbaik. Saat berjualan, Anda tidak perlu membuat aset berulang kali, cukup sekali. Setelah itu para klien bisa menggunakan aset tersebut selamanya. Oh gitu, jadi kayak beda ya dengan kreator konten ya. Beda. Oke, lanjut kita ke laundry. Kalau laundry kalian semua udah tahu ya, dan teman-teman juga banyak yang mempunyai usaha sampingan laundry. Jadi dari sekitar berapa ya, 25 jutaan gitu ya, dengan modal 25 juta bisa menjalankan usaha laundry. Ya memang peluangnya besar. Saat ini laundry menjamur di mana-mana dan selalu penuh. Apa orang-orang sudah mulai malas mencuci, malas menyetrika ya, seperti saya? Bisa jadi, makanya jadi peluang yang sangat prospektif ya usaha laundry ini. Ya lanjut, setelah laundry ini toko kelontong. Toko kelontong juga bisa usaha sampingan ya, bukan usaha utama. Anda bisa memaksimalkan pemasaran, daya tarik, dan kualitas produk, maka toko Anda akan banjir pelanggan. Wow. Toko kelontong menjadi bisnis offline paling awet di tengah terjangan digitalisasi seperti sekarang. Memang iya sih. Asal barang-barang di toko Anda berkualitas dan dibutuhkan warga sekitar, Anda tidak akan rugi saat membuka bisnis kelontong. Yang ke-18, membuat aplikasi. Nah, ini dia. Programmer ya. Teknologi kian berkembang membuka banyak peluang bisnis sampingan yang menjanjikan. Salah satunya adalah jasa pembuatan aplikasi. Bila Anda mempunyai pemahaman dan skill bidang pemrograman, manfaatkan untuk membuka bisnis sampingan modal kecil. Saat ini banyak bisnis membutuhkan aplikasi tapi tidak punya keahlian membuatnya. Kalian yang sudah menjadi programmer, pasti sudah jalan ini bisnisnya. Yang ke-19, stasiun bensin mini. Ya.
bisa menjadi inspirasi bisnis sampingan yang menjanjikan. Bensin merupakan kebutuhan umum bagi pengendara kendaraan bermotor, namun tidak semua daerah didukung tempat mengisi bensin alias SPBU, terutama wilayah terpencil. Nah, solusinya Anda bisa membuat stasiun bensin mini sebagai bisnis sampingan. Nah, sekarang banyak di jalan-jalan kecil itu ada Pertamini gitu ya. Terus penjual bensin yang pakai botol-botol itu, nah itu bagus juga. Yang ke-20, yang terakhir nih, atlet e-sport. Menjadi atlet game online berbasis kompetisi olahraga atau e-sport. Meski tampak sepele, seorang atlet e-sport dapat meraup puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam sekali pertandingan. Apalagi jika pertandingan e-sportnya disponsori pemerintah dan perusahaan besar. Menjadi atlet game online. Oke, oke juga, walaupun kadang-kadang saya marahin juga anaknya kalau main game terus. Ya, tapi sebagai usaha sampingan dia oke juga untuk mendapatkan keuntungan tertentu ya. Nah, teman-teman, dari 20 jenis bisnis sampingan yang sudah ditawarkan oleh ocbcnisp.com, manakah yang menurut kalian punya skillnya di sana, punya keterampilannya di sana? Kalau saya ambil yang pertama dulu itu karena sesuai dengan kemampuan saya ya, dengan bakat. Rasanya sudah jadi bakat. Saya ambil yang dropship. Ya. Karena kalau di bidang rias pengantin nggak punya keahlian. Laundry harus modal dulu, lumayan modalnya. Catering harus bisa masak. Saya cuma bisa masak Indomie dan air. Desainer harus punya bakat desain. Nah, kalau saya bakatnya berdagang, maka saya ambil dropship. Nah, jadi dropship itu kita punya supplier, kita kenalan dengan supplier, terus modalnya kita cuma iklan. Iklan bisa di mana aja, bisa ketemu orang, terus kita menawarkan. Sekarang lebih mudah menawarkan lewat status WA. Nah, kalau kalian menjadi kontak saya, pasti sering lihat-lihat status saya ya. Kepo ya, kepo. Saya sering update status. Update-nya macam-macam, jangan jualan terus, nanti orang bosen. Jadi update-nya tentang kesehatan, kemudian tentang motivasi diri, ujung-ujungnya jualan. Kalian yang sudah sering lihat status saya, mesem-mesem deh kalau ditawarin barang. Oke, nah kenapa dropship? Karena produksi itu mahal. Nah, saya sering ingat-ingat kata-kata Bang Ipo Santosa ya. Bisnis itu ngambil yang mudah. Jadi untuk pebisnis awal, apalagi yang usaha sampingan, di mana waktu yang kita curahkan tidak 100% untuk bisnis, tapi pekerjaan utama harus selesai dulu. Pebisnis awal itu sebaiknya jangan dulu produksi. Karena apa? Karena produksi itu membutuhkan biaya. Dan sudah jadi pun produknya, kita harus memasarkan sendiri. Kita memasarkan sendiri, kita memproduksi sendiri. Belum tentu produk yang kita jual itu diterima oleh pasar. Apalagi kalau untuk pebisnis pemula ya. Misalnya kita bikin cilok. Kita bisa bikin cilok, menurut kita sih enak ya. Menurut anak-anak kita enak gitu kan. Wah, ini kayaknya kalau dibuat bisnis nih menjanjikan. Ya nggak apa-apa, bermimpi dulu nggak apa-apa. Memang tukang dagang harus begitu, harus banyak bermimpi. Nah, bikinlah cilok. Tapi kita belum tahu pasarnya siapa. Dan akhirnya setelah cilok jadi, kita tawar-tawarkan
Nah, belum ada yang beli ternyata. Nah, itu. Jadi kita sudah produksi, sudah keluar modal, sudah keluar duit, tapi pasarnya belum ada. Nah, solusinya kita bikin pasar dulu. Jadi pasar sebelum produksi kita bikin pasar dulu. Tapi untuk barangnya sendiri kita ambil dari orang yang sudah lebih dulu nyemplung ke pasar yang sama. Misalnya kita ambil dulu dari tukang cilok yang sudah biasa pasarnya banyak gitu, yang rasanya enak, yang diterima oleh masyarakat, oleh pangsa pasar cilokers. Kita ambil dari dia dulu, lalu kita jual. Nah, kalau dropship kita pesan, saya sebagai supplier, kalian dropship, kalian pesan, kalian memasarkan, lalu jika ada pesanan minta saya untuk mengirimkan barang. Itu dropship tanpa modal, ya kan? Mudah sekali kalau kalian mau usaha. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan saya dari tadi. Harap bersabar ya, ini ujian. Kita ketemu lagi di tips-tips usaha sampingan berikutnya bersama Togaya, Toko Sagala Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.